Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahra shiyam wa syahra maghfirah wa syahra rahmah wa syahra barakah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma'atah wa syahadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwah wa lazimu ta'atuhu fa fi ta'atihi
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi fa idhumma alaikum fa'afidu ittaka salasina yawman. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa qala ulama fi kitabil fiqh lisawmi ulumun lisihatihi wa ulumun liwujubihi wa ulumun liarkanihi. Sidamullah rahimahullah, senantiasa kita setelah memuja menciptakan Allah Rabbul Izzati, sholawat salam kepada yang maha mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada beliau sahabat sahabat. Khatib menyeru kita semua harus senantiasa memperbaiki dan tentunya memenuhi syarat-syarat untuk pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah kita termasuk kepada kategori ibadah yang diterima insyaallah, termasuk orang yang takwa. Karena hanya orang yang takwa lah yang dinanti-nantikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa tentunya juga harus dengan ilmunya. Kata-kata menjelaskan barang siapa yang beramal tidak dengan ilmunya, maka amalnya akan sia-sia dalam tanda kutip, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ilmu mengenai puasa. Ada ilmu yang masuk kepada syarat wajib puasa, ada ilmu yang masuk kepada syarat sah puasa, ada ilmu yang masuk kepada rukun puasa. Ilmu yang masuk kepada wajib puasa itu ada 5. Satu, Islamun, orangnya harus Islam. Tidak sah orang bukan Islam puasa. Kenapa? Karena tidak punya kalimat yang istimewa. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pun kalau syahadatnya beda, berarti juga menyeleweng dari Islam. Karena Islam syahadat cuma itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Islam. Artinya lebar dan banyak sekali. Yang kesatu, yang kedua, syarat wajib puasa adalah at-taklif, balik umur 15 tahun. Yang kedua sudah mimpi jima. Yang ketiga sudah keluar air haid atau darah haid oleh perempuan. Yang ketiga perkara ciri atau identitas orang yang sudah balik. Orang yang sudah balik maka wajib harus berpuasa. Kalau tidak ada perhitungan luar biasa, Allah Subhanahu wa taala wajib kepada. Yang ketiga, wajib puasa itu pokok. Apa itu pokok? Mampu kita menunaikan ibadah puasanya. Ukuran mampu, kalau kita puasa tidak menyerang ketenangan, tidak menyerang kesehatan badan. Kalau ada hal-hal yang menyerang kepada kesehatan badan, mata kalau di bulan puasa kunang-kunang, telinga pun tidak, pendengarannya tidak sehat, tidak pas, badan pun juga menggigil atau panas. Itu kalau di bulan puasa ada semacam itu, berarti orang itu tidak mampu berpuasa. Maka kalau tidak mampu berpuasa, gantilah oleh ulama bikin dengan
fidyah 1 hari 1. Sama juga dengan orang tua yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka dibayarlah dengan fidyah 1 hari 1 muslim 1 liter lebih. Itu yang ketiga. Yang keempat, syarat wajib puasa as-sihhatu, harus sehat badan. Orang yang sakit boleh tidak berpuasa. Nanti kata firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang tidak bisa berpuasa karena marid atau sakit, silakan tidak berpuasa. Tapi fa'iddatun min ayyamin ukhra, hitunglah berapa hari kita tidak puasa. Keluar Ramadan Syawal namanya wajib diqada. Kalau sehat, sepanjang sehat kita wajib untuk berpuasa. Yang kelima, iqamah. Apa iqamah artinya? Yang di Bogor tidak kemana-mana, tidak keluar kota, tidak ke Bandung, tidak ke Subang, tidak kemana-mana. Artinya kita tidak musafir. Dalam aturan karena banyak awal safarin. Barang siapa yang sakit atau safar itu pergi dari halaman sendiri keluar kota, bolehlah tidak berpuasa. Tapi baik dan mungkin aja dinafar. Hitung berapa kali kita tidak bisa berpuasa di kodok di selain dari bulan Ramadan. Itu syarat wajib puasa. Kemudian syarat sah puasa. Syarat sah puasa ada 4. Yang ke satu Islam, yang kedua aklun, mempunyai akal yang sempurna, tidak stres, tidak gila, tidak kumrung, tanda kutip sehat akalnya. Orang yang sehat akal maka itu sah puasanya. Berarti orang yang tidak sehat akalnya puasa tidak sah, tidak. Buat apa orang yang tidak sehat akalnya berpuasa? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang gila itu tidak diwajibkan berpuasa, puasa pun juga tidak sah. Jadi kalau orang yang sehat akalnya maka sah puasanya, maka orang yang sehat akalnya harus berpuasa. Orang yang tidak akalnya sehat tidak berpuasa. Yang kedua, syarat sah puasa harus sehat akalnya. Yang ketiga, harus bersih anakmu anil haid wal nifas, berarti di perempuan, dari istri kita. Yang ketiga, syarat sah puasa harus bersih daripada haid dan nifas. Kemudian sedang puasa, sudah mulai daripada puasa keluar haid, kemudian melahirkan, otomatis wajib berbuka puasa. Bukan sudah tadi wajib. Oh saya kuat, tidak bocor juga atau tidak makan juga, karena saya masih kekal, masih kuat badannya, tidak boleh. Orang yang keluar haid dan orang yang melahirkan tentunya keluar haid wajib berbuka puasa. Nanti ada minta ini, lihat beberapa hari kita tidak berpuasa. Yang keempat, syarat sah puasa yaitu ilmun liqaumil waqti. Bila di saum kita harus tahu hari yang sah dipakai puasa. Kalau kita belum tahu hari ini sah apa tidak sah puasa, berarti pasti ragu-ragu. Kalau masih ragu-ragu jangan berpuasa, tidak sah puasa karena ragu-ragu. Maka puasa ini harus pas waktunya, waktu yang benar-benar waktu itu sah diterima di Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang keempat syarat puasa kita harus ilmu tahu sehat ini akan sah puasa di hari itu. Nah, jadi di antara yom sihatun atau kobilan misal ini hari sudah sah dipakai puasa. Dalam tanda kutip kita sudah mendengar himbauan dari MUI atau himbauan dari orang-orang yang dipercaya di negara ini untuk mengeluarkan himbauan umat Islam harus berpuasa. Kita tunggu saja. Allah
malam Senin, wallahu a'lam hari Selasa. Yang penting kita puasanya sebulan. Ada yang 29 puasa sebulan, ada yang 31 bulan sama. Jangan diributkan orang yang 29 dengan yang 30. Yang penting kita 1 bulan. Itu yang sah puasa. Karena satu Islam yang kedua punya akal sempurna, yang ketiga bersih daripada netralitas, yang keempat tahu hari itu sah dipakai puasa. Kemudian ulumut atau ilmu yang itu dilakukan. Ilmu yang masuk kepada rukun puasa ada 3. Apa yang tersebut? An-niyatu likul yaumin, likul layatin. Kita wajib membaca niat setiap malam. Kalau tidak membaca niat setiap malam atau diniatkan di hati setiap malam, puasa kita tidak sah. Kalau niat di mana dibacanya? Di hati. Karena wa ta'awudu sunnatul wa al-qalbu. Mengucapkannya niat itu sunat hukumnya. Tapi dibaca di dalam hati niat itu wajib. Kalau hati tidak ikut, walaupun mulut 100 kali 1000 kali bacanya, tapi mulut tidak sah puasanya. Maka kalau mulut baca lafaznya hukumnya sunat, yang wajib dalam hati akunya berpuasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini karena Allah. Itu yang wajibnya di dalamnya. Apapun amal ibadah kita harus disertai dengan niat. Sholat, zakat, ibadah puasa, ibadah haji harus dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Seluruh amal yang baik harus pakai niat. Kalau tidak, amal yang tidak akan diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW harusnya Bukhari Muslim. Yang kedua, rukun sholat itu adalah kita harus apa tadi? Soimun, orang yang berpuasanya. Rukun puasa adalah soimun, orang yang berpuasa. Jadi rukun puasa bisa niat setiap malam di bulan Ramadan. Kalau tidak kita baca niat berarti puasanya tidak diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, soimun, orang yang berpuasa. Yang ketiga adalah tarku muftirin yauman fi Ramadan. Harus meninggalkan apapun yang dimakan, meninggalkan apapun yang diminum, dan seluruh yang membatalkan dunia puasa kita wajib ditinggalkan. Kalau ada sesuatu hal-hal yang masuk kepada rongga mulut atau hidung atau telinga, apalagi di kubur dan dubur, jalan keluar air dan jalan keluar kalau ada yang masuk itu puasa menjadi batal. Maka ciri wajib kita harus meninggalkan seluruh yang dimakan, seluruh yang apapun bentuknya. Itulah jamaah Allah ulumul insyamin. Salah satu ada yang masuk yang kepada syarat puasa 5 satu Islam, kedua balik, ketiga mampu puasa tuntas siap badannya, kelima tidak kemana-mana, ada di halaman kita yang wajib puasa. Yang kedua syarat sah puasa ada 4 satu Islam, kedua punya akal sempurna, ketiga iqamah, ketiga satu Islam, yang kedua punya akal sempurna, yang ketiga bersih daripada netralitas, yang keempat harus tahu hari itu yang setiap berpuasa. Rukun puasa ada 3, satu niat setiap malam mulai dari isya sampai datang waktu fajar, sebelum fajar kita harus beres kembali. Yang kedua adalah orang yang berpuasanya. Yang ketiga harus meninggalkan apa yang dimakan, apa yang minum setiap hari berat badan. Kalau di malam harinya luar biasa. Itulah sidang Allah ilmu dalam melakukan puasa supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuk ibadah kita harus dengan ilmu, karena kalau tidak disebut ilmu ibadah kita akan sia-sia, tidak diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah,
اليقين أشهد أن لا إله إلا الله الملك القيوم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخر أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والحاضرين والغائبين والحسنات وتقي الأمر sekalian warzuqna min arzaqiq thayyibat warzuqna min arzaqiq thayyibat warzuqna min arzaqiq thayyibat wa dzurriyyatana wa tarabina min ahli khair wa dzurriyyatana wa min syarri wa amin wa inna rabbana ya Allah barik lana fi wajhi wa syahri Ramadan Allahumma barik lana fi wajhi wa syahri Ramadan Allahumma barik lana fi wajhi wa syahri Ramadan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika ibadallah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Jurusan dari faktor bangsalnya supaya sempurna untuk tahun depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khayrun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa'amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام Dek,